سبيل الدموع سبيل مريح Daun salam di pinggir sumur. Yang jawab salam, semoga panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala asrafil mustafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap kalimat tahmid, kalimat thayyibah, alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari Aisyah, ya. Aisyah adalah seorang istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir, ay asrul akhir min Ramadan, kana shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Hadis muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih ini menjelaskan kepada kita apa yang dilakukan Rasulullah ketika masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, kita nih malam ini adalah malam ke-21. Artinya ditandai beduk maghrib tadi kita sudah masuk 10 malam terakhir. Nah, informasi yang kita dapat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika masuk 10 malam terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan kainnya. Maksudnya apa? Menjaga untuk tidak melakukan hubungan biologis suami istri. Nanti kita tahu apa yang dilakukan Rasulullah. Kemudian yang kedua yang Rasul lakukan adalah ahya lailahu. Berarti menghidupkan malam 10 terakhir Ramadan. Bisa jadi tidak tidur. Sebagaimana yang kita dapat informasi, ya, sahabat saya masih di Yaman, baru pulang, belum pulang sekarang, masih di Mesir, ya, dari Yaman. Beliau menginformasikan bahwa selama malam Ramadan, bukan hanya 10 malam terakhir, warga Yaman, ya, yang dikenal dengan apa di sana, ya, Tarim, ya, satu kota, di sana tidak tidur di malam hari. Kebiasaan mereka adalah tidurnya itu setelah sholat duha. Jadi sekitar jam 7, jam 8 baru mereka tidur, nanti bangun jam 11 sebelum sholat zuhur 1 jam kurang lebih. Itu dilakukan selama Ramadan. Jadi di malam Ramadan tidak tidur. Ternyata ini yang Rasul sampaikan dari hadis Aisyah, wa ahya lailahu. Jadi 10 malam terakhir Rasul memeriahkan, menghidupkan malam-malamnya. Bisa jadi dengan zikir, ya, kemudian membaca Al-Quran, muhasabah dan sebagainya. Nah, ini dua yang dilakukan Rasulullah. Pertama tadi adalah mengencangkan kainnya, kemudian kedua adalah menghidupkan malamnya, yang ketiga wa ayqaza ahlahu, membangunkan. Jadi kalau ada istri-istrinya yang tidur di 10 malam terakhir, beliau nggak mau, bangun-bangun. Supaya apa? Supaya tidak terlewat dengan kemuliaan yang terjadi di 10 malam Ramadan, yang mana pada malam-malam ganjilnya, apa kata Rasul, taharruha fil ashril awakhir min Ramadan. Kalau kamu ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka jagalah di 10 malam terakhir. Lebih spesifik lagi, terjadinya adalah di malam-malam ganjil. Nah, sekarang bagaimana caranya menghidupkan malam, mengencangkan, ya, kain, membangunkan keluarga. Hal ini dilakukan dengan satu bentuk ibadah yang kita kenal dengan i'tikaf. Ada yang pernah i'tikaf 10 hari full? Kayaknya sudah ada, ya. Apa dasarnya i'tikaf ini? Dari Aisyah juga menyampaikan riwayat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Beliau selalu beriktikaf di 10 malam terakhir di setiap bulan Ramadan. Hatta yatawaffahu Allah, sampai Allah mewafatkannya. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian dilanjutkan oleh istri-istri beliau setelah beliau wafat Rasulullah. Iktikaf ini dilanjutkan oleh istri-istrinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kita tahu bahwa iktikaf ini ada satu ibadah yang dirutinkan Rasulullah selama hidup beliau. Jadi beliau melaksanakan Ramadan 9 tahun berturut-turut. Nah, bahkan informasi dari hadis lain menyebutkan bahwa di akhir tahun terakhir beliau melaksanakan Ramadan, beliau bukan 10 hari. Iktikafnya sampai 20 malam. Karena 1 tahun sebelumnya ada satu hal sehingga beliau tidak dapat melaksanakan iktikaf, diganti dengan tahun selanjutnya. Nah, ini iktikaf dari hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian di Al-Quran ada nggak ibadah iktikaf ini? Dalam surat Al-Baqarah ayat 125 ternyata Allah berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifin wan aqifina war ruk'a'is sujud. Apa kata Allah? Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku. Untuk apa? Untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang iktikaf, untuk orang-orang yang ruku, dan untuk orang-orang yang sujud. Nah, jadi iktikaf ada. Di Al-Baqarah juga di ayat yang lain 187 ya, Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menggauli mereka, istri-istrimu artinya, sedangkan kalian sedang berniat iktikaf di masjid. Jadi kalau iktikaf tidak menggauli istri. Berarti kapan kita iktikaf dan bagaimana iktikaf itu dilaksanakan? Kapan masuknya, kapan keluarnya? Berapa lama kita harus iktikaf? Nah, sebelumnya berarti kita harus tahu dulu. Iktikaf itu secara logatan, etimologi, dia itu ada al-muqsu fi makanin, berdiam di satu tempat. Itu iktikaf secara bahasa. Berarti Ustaz, kalau saya nemenin istri di mall, iktikaf nggak? Iktikaf secara bahasa. Nemenin orang yang ada di Marrakas misalnya. Kalau sekarang akhir-akhirnya berkurang kayaknya pada pindah nih iktikafnya ya. Salat tarawihnya udah pindah. Kemarin awal-awal sampai keluar nggak muat. Ya minggu kedua udah masuk ke dalam. Sekarang udah minggu ketiga 10 terakhir udah tinggal nggak sampai setengahnya. Nah, jadi iktikaf itu boleh di mana saja kalau secara bahasa. Tetapi secara istilah, secara fikih itu ada berdiam di mana? Di masjid. Berarti iktikaf nggak sah kalau di musola. Nah, di sini ada yang disebut dengan masjid jami, ya kita kenal masjid yang dilaksanakan sholat Jumat. Ada masjid ghairu jami, masjid tetapi tidak dilaksanakan Jumatan. Ada musola. Nah, ini semua boleh dilaksanakan, mau di masjid besar yang jami atau masjid biasa tidak ada Jumatannya atau musola. Selama musola ini punya bangunan terpisah dan di sana dilaksanakan sholat 5 waktu. Ada azan, ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Gedungnya terpisah, bukan di basement, bukan di perkantoran. Nah, ini boleh melaksanakan iktikaf, itu tempatnya. Kemudian berapa lama boleh iktikaf? Kalau mazhab Maliki, Imam Maliki menyebutkan iktikaf itu minimal 1 hari 1 malam. Karena namanya niat iktikaf kan menunggu malam ganjil, berarti minimal orang iktikaf itu 24 jam. Itu baru disebut iktikaf. Tetapi mazhab kita, Imam Syafi'i, bahkan Hanafi dan Hambali mengatakan walaupun hanya 1/4 jam, ya, setengah jam itu sudah disebut iktikaf. Maka kita datang dari rumah melaksanakan sholat isya, sekarang lanjut lagi tarawih, apalagi witirnya nanti, berarti kita sudah berapa jam? Berangkat dari rumah jam 7, nanti pulang jam 9, misalnya. 2 jam. Ini sudah masuk iktikaf. Maka niatkan juga duduknya kita di sini sebagai iktikaf. Kalau belum sanggup melaksanakan iktikaf yang sampai Rasul lakukan 10 malam terakhir. Itu ya. Kemudian masuknya kapan? Ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang ya, boleh masuknya kemarin. Ini berarti malam 20. Oh tadi ya, sore ini maghrib, beduk maghrib itu mulai masuk, keluarnya nanti bersama orang melaksanakan sholat
Idul Fitri. Itu pendapat pertama ya. Masuknya sore 20 atau malam 21 persis ya berarti. Kemudian keluar bersama orang melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu yang paling afdol. Yang kedua adalah masuknya besok pagi. Karena kan baru 21 besok. Sekarang baru masuk malamnya 21. Boleh masuk besok pagi, keluarnya malam ketika orang-orang sedang melaksanakan takbiran. Nah, itu pendapat kedua. Boleh kita ikut, mau pendapat yang mana? Yang penting bisa i'tikaf. Berarti dari sini kita tahu, i'tikaf mau malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu boleh, ya. I'tikaf satu malam juga boleh. I'tikaf setengah hari juga boleh. Tapi tujuannya apa, Bapak Ibu? Rasul tidak ingin ya beliau terlewat dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Rasul saja yang sudah dijamin masuk surga, pemimpinnya para nabi, tidak mau ketinggalan dengan malam Lailatul Qadar. Maka bagaimana dengan kita, orang biasa yang banyak salah dan dosa, nggak ditegur kita kalau buat dosa, buat salah, dan tidak dijamin kita masuk surga? Masa iya kita tidak pernah melaksanakan i'tikaf? Maka berniat dari sekarang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan, kemampuan ya, waktu yang luang supaya kita bisa melaksanakan i'tikaf sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sampai akhir hayat beliau. Nah, ini dia. Maka di sini ada di Masjid Al-Muhsinin ada? Belum. Nah, setiap malam, mulai malam ini alhamdulillah ya. Yang mau ikut silahkan, apalagi kita nanti kan ada cuti bersamanya ditambah nih ya, pemerintah menambah mulai dari tanggal berapa, kemarin dari 21, besoknya udah lebaran. Jadi kalaupun mau dari malam ini nggak masuk kantor nggak apa-apa, dipecat gimana Sat? Cari kerja lagi ya, gara-gara tapi kita dapat malam Lailatul Qadar ya, wah luar biasa, diganti. Jangankan kerjaan ya, kalau 1000 bulan itu berarti 83 tahun kita ibadah nonstop. Nah, ini luar biasa. Ini didapat kalau kita menjaga malam-malam Lailatul Qadar, yaitu 10 malam terakhir. Yang menjaga saja belum tentu dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar, apalagi yang biasa-biasa saja. Maka kita harus berlaku spesial ya. Perlakukan spesial 10 malam terakhir ini sebagaimana Rasul perlakukan 10 malam terakhir dengan spesial. Beliau nggak mau ya berhubungan dengan istri-istrinya. Banyak istrinya, nggak ada yang didatangi. Beliau kencangkan ikat pinggangnya, kainnya. Bahkan ya diriwayatkan ketika di Masjid Nabawi, karena memang rumah Rasul mepet ya, di Raudhah itu ke rumahnya ada jendela waktu itu. Rasul rambutnya agak panjang, ikal gitu, minta disisir. Sebenarnya bisa aja buka pintu masuk ke rumahnya, takut nanti kejadian tergoda dan sebagainya. Beliau cuma menjulurkan kepalanya, minta untuk disisirkan oleh istri beliau ya, Siti Aisyah. Nah, itulah dia saking menjaganya. Nah, jadi kalau kita di sini udah i'tikaf nih, datang ke masjid niat, kemudian mau makan nggak ada makanan misalnya, boleh nggak kita keluar ke warteg misalnya? Kata Ustadz, itu harus menetap, artinya i'tikaf. Iya, tapi kalau memang kita lapar, nggak ada panitia nyiapin makan, kita boleh pergi ke Padang misalnya kan, malam ini enak Padang dulu lah, sahurnya di situ. Besok malam ke warteg, itu boleh. Itu namanya uzur yang dibolehkan. Tetapi jangan juga pas nyampe di Padang, rumah sebelah kiri, balik dulu ke rumah gitu, ngambil handphone. Ada bisnis transaksi ya, apalagi dibawa di masjid. Saya tahun kemarin i'tikaf saya di masjid, semuanya berjalan lancar. Bisnis saya juga saya kendalikan dari handphone. Wah, ini namanya tidak i'tikaf. Kenapa? Karena i'tikaf itulah uzlah ya, memutus hubungan dengan dunia ya, memutus hubungan dengan manusia dan menyambung koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuan sebenarnya. Bagaimana kita berdua dengan Allah ya, yaitu dengan banyak membaca Al-Qur'an sebagai firman Allah, kata-kata Allah. Nah, Al-Qur'an yang kita baca, sering kita baca Al-Qur'an, maka Allah akan senang. Oh, ternyata hambanya sedang membaca kalam-kalamnya, sedang membaca firman-Nya. Kita putuskan koneksi kita dengan manusia ya. Kita tinggalkan ya istri yang cantik di rumah, anak yang lucu, harta, bisnis. Kita tinggal hanya 10 malam saja Pak, dari 365 hari atau 358 hari kalau hitungan hijriahnya ya. Itu kita tinggalkan sementara dengan harapan kita mendapatkan malam kemuliaan yang lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan tersebut, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar.
mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita insan muttaqin dengan Ramadan yang kita laksanakan tahun ini. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hambanya yang mulia di sisinya. Sekian, mudah-mudahan kita dipertemukan pada kesempatan lain dan kondisi yang lebih baik lagi. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.